Barong, karya Frisco Samudra Novarista Pertama Martian. Swandana merah pada mukanya. Darah mudanya menggelegak meluapkan amarah yang siap diledakkan. Harga dirinya dicampakkan. Baru kali ini dia merasa malu sekali. Mukanya terasa dicakar, panas. Suasana ruangan yang panas makin memperkeruh suasana. Keringat yang menetes di tubuh Swandana tidak dapat meredam emosi yang sudah mencapai ubun-ubun kepala. Begitu pula semilir angin sore, seperti terkunci di luar sana, tak kuasa mengirim kesegaran. Dipandanginya 4 perwira yang menghadapnya. Tubuh mereka masih penuh luka, seperti terkena cakaran harimau. Begitu hebatkah sosok Singo Barong hingga kalian bersama 144 pasukan berkuda tidak berdaya menghadapinya? Pakik marah Swandana menggetarkan isi ruangan. 4 perwira yang selamat itu berhati kecut. Muka mereka tertunduk. Luka di kulit mereka sama sekali tak dirasakan. Tapi mereka memang bukan tandingan Singo Barong. Masih untung mereka masih bisa selamat. Meskipun 144 prajurit mereka semuanya binasa. Kami tidak kuasa menandingi kehebatan Singo Barong itu, Prabu Swandana. Gerakannya luar biasa cepat seperti kilat. Tenaganya luar biasa. Yang mengherankan lagi, ketika kami berhasil membunuhnya, ternyata dia bisa hidup kembali. Bagaimana kami harus menghadapi Singo Barong yang mempunyai nyawa rangkap? Kata Kudalareyan perwira pertama. Kami siap dihukum karena tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, kata Kudapanagar perwira kedua. Meski dipenuhi amarah yang menggelegak, Swandana masih bisa berpikir jernih. Keempat perwiranya, Kudalareyan, Kudapanagar, Kudapanyisih, dan Kuda Sangsangan adalah perwira pilihan. Karena itulah dia mengutus mereka untuk meminang Dewi Sekartaji. Mereka bukan perwira kemarin sore. Kalau mereka dikalahkan dalam pertempuran di hutan Wengker, berarti Singo Barong memang bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Aku memaafkan kalian. Biarlah Singo Barong menjadi lawanku. Biarlah Swandana yang meluluh lantakkan Singo Barong. Belum tahu siapa Swandana. Tunggulah aku, Singo Barong. Suara Swandana keras menggelegar. Sumpahnya mencakar langit. Pati Bujangganong yang ada di samping Swandana pun angkat bicara. Tapi Prabu juga perlu waspada pada kesaktian Singo Barong. Begitulah dia memberi nasihat. Panggung ditutup. Raden Panji teramat yakin bahwa lamarannya pada Dewi Sekartaji akan diterima. Dia masih menunggu kedatangan Lurah Nonyontoko dan Untup. Mereka menjadi utusannya. Semoga mereka tidak mendapatkan rintangan yang berarti. Tapi penantian panjang Raden Panji hanya berbuah kekecewaan. Keduanya akhirnya pulang. Ampun Raden, kami tidak bisa menemui Dewi Sekartaji karena di tengah jalan kami dicegat oleh Singo Barong. Kesaktiannya luar biasa, sampai kami harus minta bantuan saudara seperguruan kami yang bernama Joko Lodro dan Kedung Srenggenge. Singo Barong memang berhasil kami kalahkan, tetapi dia bisa hidup kembali setelah dia meninggal. Mereka berdua masih trauma menghadapi Singo Barong. Bagaimana bisa mengalahkan musuh yang bisa hidup kembali setelah terbunuh? Raden merasa bahwa Singo Barong
memang bukan lawan mereka, maka dia sendirilah yang akan berjuang mengalahkan Singobarong yang sakti mandraguna itu. Biarlah Singobarong menjadi lawanku, kata Raden Panji penasaran. Panggung ditutup. Swandana mencabut pusaka andalannya, Pecut Samandiman. Dia pun segera pergi ke hutan Wengker. Sampai di hutan Wengker, Singobarong ternyata sudah menampakkan diri menunggu kedatangannya. Singobarong, aku Swandana. Kamu sudah membunuh 144 prajuritku. Sekarang giliranku yang akan menumpas kamu. Buktikan kesombonganmu, Swandana, tantang Singobarong. Pertempuran berlangsung lama, sampai akhirnya Singobarong berhasil dikalahkan oleh Swandana. Ya, aku mengaku kalah. Kali ini Singobarong mengakui kedikdayaan lawannya. Dia lumpuh terkena pecut Samandiman. Singobarong merasakan tubuhnya lumpuh. Dia memang bisa hidup kembali kalau lawan membunuhnya. Tapi kalau musuh membuatnya lumpuh seperti ini, Singobarong benar-benar tidak berdaya. Aku akan membuatmu sembuh dari kelumpuhan, asal kamu berjanji untuk mengantarkan aku menuju Kediri guna melamar Dewi Sekartaji. Swandana memang lawan yang berat. Singobarong mengaku itu. Mereka bersama rombongan segera menuju Kediri. Sampai di alun-alun, ternyata Swandana dan Singobarong bertemu dengan Raden Panji. Akulah yang berhak melamar Dewi Sekartaji karena aku telah mengalahkan Singobarong, kata Swandana. Aku pun bisa mengalahkan Singobarong, tidak hanya kamu, kata Raden Panji tidak mau kalah. Kalau begitu, kita buktikan siapa yang lebih dikdaya, tantang Swandana. Raden Panji pun tidak gentar menghadapi Swandana. Pertarungan itu berlangsung lama karena keduanya sakti mandraguna. Namun kali ini Swandana berhadapan dengan musuh yang lebih mumpuni. Dia pun tewas terbunuh. Singobarong tidak terima akan kematian Swandana. Karena hendak membela Swandana, Raden Panji pun marah dan mengutuk Singobarong hingga tidak bisa menjadi manusia kembali. Singobarong pun takluk. Raden Panji pun akhirnya bisa melamar Dewi Sekartaji dengan arak-arakan yang dipimpin oleh Singobarong. Panggung ditutup. Penonton bertepuk tangan. Pertunjukan pun usai. Agus segera berganti kostum, tidak lagi sebagai Raden Panji. Dia sudah memakai kaos yang bergambar Taufik Hidayat. Sekarang tubuhnya terasa capek. Tapi tidak mengapa, sudah ada yang dinantikannya. Dia berencana mengantarkan Indah, pemeran Dewi Sekartaji. Memakai kostum Dewi Sekartaji, Indah nampak mempesona. Kecantikannya jadi luar biasa. Di panggung tadi, dia merasa pangling. Nanti pulang bersama saya ya, kata Agus menawarkan diri. Agus menatap bola mata Indah yang indah. Memang pantas Indah memerankan Dewi Sekartaji. Agus jadi salah tingkah. Nanti aku pulang bersama Kusno, kami kan tinggal di perumahan yang sama. Aku tidak mau merepotkan kamu, jawab Indah enteng. Mulut Agus terkunci sudah harapannya. Di panggung tadi, dia begitu perkasa bisa mengalahkan siapa saja. Tapi di luar panggung, aku pulang dulu ya Gus, kata Kusno. Agus memalingkan muka. Masih didengarnya tepuk tangan penonton ketika dia tadi berhasil mengalahkan Kusno, si Swandana. Tapi panggung itu kini telah sepi. Di panggung kehidupan nyata,
Ternyata Kusno lebih menarik hati Indah dibandingkan dengan dirinya. Aku bisa menaklukkanmu, Raden Panji. Dewi Sekartaji tetap akan menjadi milikku. Agus menutup telinganya kuat-kuat. Dia merasa takluk. Tamat.